Tuhan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan mendengarkan satu kabar gembira mengenai perkembangan kekristenan di daerah Iran, ya. Teman-teman, tentu saja mungkin di Indonesia kita melihat juga perkembangan kekristenan, semakin hari semakin banyak orang yang masuk ke agama Kristen. Dan di negara-negara yang lain juga pun orang-orang pada berbondong-bondong untuk masuk kekristenan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh karenanya mari kita mendengarkan video yang ada berikut ini. Kacauan internal dan serangan rahasia yang merusak rencana rezim radikal. Bahkan ketika kekerasan meningkat, harapan meningkat di antara warga Iran yang menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apakah itu virus corona yang meledak? Kebakaran misterius di fasilitas nuklir dan militer, atau protes? Ulama Islam yang berkuasa di Iran menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika rezim berusaha untuk mempertahankan cengkeraman besi atas bangsa. Pada hari Minggu, kebakaran terjadi di sebuah instalasi militer dekat Tehran, sebuah galangan kapal di Basher, dan sebuah pembangkit listrik utama yang terhubung dengan fasilitas nuklir Natan Iran di Isfahan. Insiden serupa telah terjadi di Iran sejak Juni. Ini bukan kebetulan, kata Dr. Ronan Bergman, penulis Rise and Kill First. Ini tidak mungkin hanya serangkaian kecelakaan tanpa niat jahat dari seseorang. Beberapa menunjuk ke Israel yang sedang berlangsung terbuka dan kadang-kadang rahasia melawan rezim Islam. Semua ini datang dengan latar belakang protes pemerintah yang sedang berlangsung dan kebangkitan yang luar biasa yang menyaksikan ribuan muslim beralih ke Kristen di tengah-tengah COVID-19. Itulah mengapa kami menyebut ini pandemi harapan, kata Mike Ansari yang mengelola Mohabbat TV, salah satu saluran satelit Kristen paling populer di Iran. Ansari mengatakan kepada CBN News bahwa Mohabbat TV mencatat penyelamatan melalui online 10 kali lebih banyak daripada tahun lalu. Kami mendaftarkan sekitar 3.000 keputusan pribadi oleh Muslim Iran yang meninggalkan Islam demi agama Kristen selama kebangkitan ini, kata Ansari. Itu 3.000 orang setiap bulan yang telah memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus sejak pandemi dimulai pada bulan Maret. Orang-orang di Iran tidak senang dengan keadaan ekonomi mereka, cara pemerintah merampok sumber daya nasional mereka, dan mengekspor Islam Syiah ke negara-negara tetangga. Jadi mereka tidak mempercayai pemerintah mereka, kata Ansari. Banyaknya orang yang meninggalkan Islam menyebabkan serangan balik terhadap gereja. Lusinan orang-orang Kristen telah ditangkap dan dipenjara karena menanggapi pesan Injil sejak Maret. Selama masa-masa kritis bagi rezim ini, ada kecenderungan secara historis bagi rezim untuk benar-benar menindak komunitas agama seperti orang Kristen yang insaf. Dan kami melihat itu hari ini, kata Nader kepada CBN News. Iran adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi orang Kristen. Namun agama Kristen tumbuh lebih cepat di Iran daripada di negara lain manapun di dunia. Wow, teman-teman sekalian, luar biasa kabar gembira ya di daerah Iran ya. Semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena kehebatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang berinisiatif telah datang ke dunia untuk menebus manusia dari hukuman dosa mereka sehingga banyak orang diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaannya nanti. Teman-teman sekalian, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita teman-teman. Firman Tuhan katakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia yaitu Yesus Kristus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, walaupun banyak orang katakan Yesus tidak
tidak mati disalib ya, seperti para ustadz-ustadz mengatakan Yesus tidak disalib tapi diserupakan gitu ya. Dan walaupun juga sampai pada detik ini mereka belum bisa membuktikan siapa orang yang diserupakan ini. Ada yang katakan Yudas, ada yang katakan murid paling muda, ada yang berkata salah satu dari kaum Hawariun, dan ini masih polemik ya, masih dalam perdebatan juga dari kalangan mereka yang suka memojokkan iman Kristen. Teman-teman, saya akan lanjutkan membacakan karena ketika kita membaca Alkitab ini setan akan gemetaran, setan akan lari teman-teman ya. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan begini, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Bapa Sorgawi. Kemudian di dalam ayat 10 katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan yang terjadi di Iran, yang terjadi di pelosok-pelosok dunia sekalipun, ya di mana-mana teman-teman kita melihat bagaimana perkembangan kekristenan di India juga. Ya, saya pernah bahas juga di channel ini. Banyak sekali yang meninggalkan agama mereka, penyembahan lama mereka, beralih kepada penyembahan pada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan sejati, yang rela mati, rela menderita untuk menebus umat ciptaannya, umat yang dikasihinya, yaitu manusia. Teman-teman, ya, dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas ini tetap akan digenapi. Kata Alkitab, 1 iota tidak akan ditiadakan dari firman Tuhan. Semuanya itu harus terjadi. Puji nama Tuhan teman-teman sekalian. Mari kita tetap menyebarkan Injil keselamatan, kabar baik tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Maka dunia akan bahagia, dunia akan terselamatkan kalau kita menyebarluaskan tentang Injil Kerajaan Surga. Terima kasih teman-teman, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.